Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semuanya yang masih setia nontonin di channel ini. Perkenalkan, saya Fahri. Hari ini kita mau ambil keputusan. Apakah kita akan pertahankan PTBA di portofolio kita atau harus kita jual? Harusnya ini kita lakuin di episode sebelumnya, cuma kebetulan di episode sebelumnya itu lagi ada masalah sama Stockbit. Jadi mau nggak mau harus kita tunda ya. Karena beberapa data yang ada di Stockbit itu kalau kita nggak pakai Stockbit agak ribet nyarinya gitu ya. Buat ngambilin datanya satu persatu. Oke, jadi langsung aja kita cari tahu. Kita punya saham PTBA kemarin berdasarkan hitung-hitungan kasar kita ya. Kalau dividennya dia bisa ngasih rutin per tahun 50%, itu harga wajarnya 18.065 yang artinya itu jauh di bawah harga sekarang. Tapi kalau PTBA bisa ngasih harga 75% per tahunnya dari laba ya, dividennya dibagiin rutin 75%, itu harganya sama kayak harga wajarnya itu sama kayak harga yang sekarang. Beda tipis lah, plus minus dikit. Kurang lebih gini. Cuma kita nggak mau terlalu optimistik, kecuali kita nggak ada pilihan lain, artinya tidak ada saham lain yang kayaknya lebih bagus dari PTBA. Kalau kalau kita tidak menemukan itu ya kita keep aja gitu, karena nanti bingung lagi ini PTBA-nya mau ditaruh di mana gitu kan ya. Cuma kalau nemu saham yang baru ya lebih baik kita jual kalau emang ini valid. Tapi selain dari sini perlu kita cek juga nih uang kas sama laba yang belum ditentukan itu ada berapa kurang lebih. Oke, langsung aja buat cari tahu uang kas PTBA kita bisa lihat Stockbit di finansial ini ya. Di sini kita bisa cek buat nyari uang kas dan setara kas ini ya. Kas setara kasnya itu dari kuartal 1. Kas setara kas ini ya, 5318. 5318. Terus ada 7.000 dan 5.000. Loh, tidak tercopy. Oke. Di sini uang kasnya nambah, di sini dipakai sesuatu. Kita belum baca laporannya jadi nggak tahu ya itu dipakai buat apa tuh. 1, sekian. Terus persediaan sama berkurang juga. Di sini kita nggak nyatet persediaan. Terus yang mungkin perlu kita pertimbangin lagi adalah laba yang belum ditentukan. Saldo laba yang belum ditentukan. Ini yang telah ditentukan, ini yang belum ditentukan penggunaan. Itu kita masukin ke sini ya, terakhir 10.000. Ini ya terakhir, kita tambahin ini. Ups, salah pencet. Sebentar, kita remove dulu nih. Ini kita copy. Oke.
Nah, tapi kan kita tahu nih sini dia ada ada pembagian dividen ya di kuartal 2. Jadi pasti ini akan habis ya. Coba kita lihat ya. Dia bagi dividen itu ngambil dari ya ini dari laba yang belum ditentukan berkurang. Ini kayaknya bagi-bagi tapi bukan di sini ya. Ini berkurang drastis. Ya kemungkinan ini dipotong ya. Coba kita lihat PTBA Dividend History. Juni 2022. Berarti ini masuknya ke kuartal 2. Kuartal 2 2022. Nah ini labanya kurang valid ya. April 2021 itu harusnya masuk ke kuartal 2 juga ya. Berkurang tapi tidak signifikan mungkin karena pembagiannya sedikit juga dan ketutup dari laba tambahannya ya. Terus Juni 19 Juni 19 Juni 9 Juni itu berarti kuartal 2 2020 sama ya. Berarti ini cukup menentukan untuk seberapa banyak dividen yang akan dibagiin. Tapi ini buat short term ya. Kalau buat long term sih harusnya nggak gitu signifikan. Dan dari sini kemungkinan karena ini harga batu baranya turun, saya nggak tahu harga kemarin kan ada dua penyebab ya. Alasan kenapa PTBA itu, wah kita nggak nyatet ya. Ada dua penyebab kenapa laba di laba PTBA menurun. Itu kalau nggak salah yang pertama itu karena ada harusnya biaya jasa. Ah nyatet deh, jasa. Nggak ada tapi. Kalau nggak salah jasa penambang. Yang kedua itu transportasi ya kalau nggak salah ya. Apa sih? Logistik KAI ya. Oke, kita coba tanya kenapa laba PTBA menurun. Penyebab laba PTBA menurun. Tingginya beban pokok. Oh ini nih. Jasa angkutan kereta api KAI juga meningkat. Jasa angkutan kereta api KAI. Ini dari 1,8 T menjadi 2,05 T. Sedangkan jasa penambang dari 1,48 T menjadi 2,09 T. Oke. Labanya turun sebenarnya secara penjualan tetap sama ya. Cuma pertanyaannya apakah ini akan turun atau akan selalu begini terus gitu ya. Oke. Kita lanjut ke sini. Di sini ini pasti turun ya. Perkiraan di sini bakal jadi ini
Itu sama dengan ini dikurang dividen yang dibagiin. Tapi ditambah laba. Labanya mungkin segini ya. Kalau bagus mungkin itu bisa dikali 2. Plus ini dikali 2. Ups, salah. D3 ini kita ganti 4. 3.000. Ya, kurang lebih itu akan balik ke zaman sekitar kuarter 2 ya. Sekitar zaman ini. Jadi secara laba per tahun pun kurang lebih jadi segini 2877. Ini kalau bagus sih. Tapi kalau tahun depannya turun lagi ya ini ngikutin kemarin. Yang artinya ya agak sulit kita pertahankan kayaknya ya. Agak sulit kita buat keep PTBA ini. Jadi di sini notes yang pertama adalah laba belum ditentukan, kemungkinan sudah habis. Kondisi balik ke tahun berapa nih? 2000 kuartal 2 2021. Oke, kemungkinan segitu ya. 1278. Ini kita simpan dulu nih. 3159. Perkiraan 3159. Oke. Saya nggak mau ambil resiko yang lumayan gitu. Jadi kayaknya kita akan memutuskan untuk jual PTBA. Keputusan jual PTBA. Nah, cuma kalau kita jual, kita ada tambah modal lagi. Apalagi kemarin kita masih ada banyak modal yang belum kepake ya. Ya mungkin sekalian nanti kita masuk ke sana dan kita cari tahu kira-kira apa yang akan kita beli selanjutnya gitu. Terus nanti mungkin kita juga perlu cari tahu apakah si Hexa ini udah overpriced apa masih murah. Kalau masih murah kita beli, kalau kemahalan bisa jadi kita jual gitu. Cuma nanti kita mikir lagi. Mungkin ya karena modal kita banyak jadi nggak urgensinya mungkin nggak tinggi, cuma nanti ya kalau overpriced banget kan balik ke harga modal nggak masalah juga sih. Ya kita kan nggak mau. Sebentar. Ya nanti perlu kita hitung ya. Apakah dividennya worth kan, karena kalau kita jual kita nggak akan dapat dividen ya, di Hexa gitu. Apakah perhitungan dividen di tahun ini tuh akan sepadan dengan selisih harga overprice tadi gitu. Jadi untuk Hexa apakah selisih harga sekarang dengan harga wajar kita sebanding dengan perkiraan dividen yang akan didapat di tahun ini. Ini ya. Oh ya, mungkin buat yang belum tahu nih, kita ngitung harga wajar dari mana. Kita pakai asumsi 7% per tahun ya. Jadi harga wajar kita
7% per tahun returnnya ya, return dari dividen. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Nggak bisa eksekusi jual sekarang juga karena masih tutup. Jadi mungkin sekalian top up, kita jual-jual, sama kita cari lagi emiten baru yang kayaknya oke untuk short term sama long term ini. Soalnya dari kemarin kita mainnya short term mulu ya. Belum ada setahun jual, belum ada setahun jual gitu. Yang pertama Bema, sekarang PTBA gitu. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you yang udah ngikutin sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.